Semoga Tuhan memanggil bersama Bapa di surga. Demikian, apabila ada sepatah kata yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu, maka saya mohon maaf. Salam, selamat siang, dan Tuhan memberkati kita semua. Waktu saya kembalikan. Lalu kita itu ketongkol masih yang sanggup mau bisa saling panen untuk sama saling ngaduan sama buku kada dulu main sarung keluar anak teman karena soalnya tetapi air mata selalu dia tahu untuk siapa dia jatuh. Maka marilah kita masuk acara yang ketiga, yaitu ibadah penghiburan Bapak Pendeta di Domingus MPD beserta dengan seluruh Majelis GKI Maranatha. Jemaat disilakan berdiri. Jika jiwaku berdoa. Yesus Kristus. Dipersilakan dulu kembali. Inilah firman Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dari 2 Korintus pasal yang ke-16 sampai pasal 5 ayatnya yang pertama. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga 5 ayatnya yang pertama. Mari kita
berdoa. Dalam kedukaan yang mendalam, kami tidak mampu untuk menguasai kedukaan kecuali Engkau datang. Juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Mama, anak-anak, anak mantu, dan cucu yang sangat berduka, dan tentunya seluruh sidang duka yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kematian itu adalah momok bagi semua manusia. Karena kematian menjadi jatah pada saat manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Namun kasih Allah kita akui begitu besar. Itulah sebabnya Dia datang untuk menyingkirkan momok dari kematian itu. Dan apa yang kita baca merupakan sikap pandang, tapi juga sekaligus keyakinan bagaimana melihat, memahami, tapi juga sekaligus siap untuk menerima yang namanya kematian itu. Dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Dan dia adalah pribadi yang sangat meyakini bahwa kematian telah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Karena kita berada di rumah Bapa di surga yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Itu janji, dan setiap orang harus meyakininya sebagai orang percaya. Apa yang kita baca adalah kesaksian dari Rasul Paulus yang menyampaikan suatu fakta tentang kondisi real, secara khusus melihat keadaan tubuh atau fisik, penurunan fungsi-fungsi organ. Tetapi pada sisi yang lain berbanding terbalik, yaitu soal batinia yang dikatakan tadi, yaitu namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Situasi yang sulit, situasi yang berat. Yang pertama, tidak bisa disangkal. Lalu yang kedua, ancaman kehidupan yang tidak henti, bahkan ancaman dari penguasa mengancam kehidupannya untuk bisa sewaktu-waktu dihukum mati. Itu fakta yang ada di depan dia. Semakin dekat bisa berarti hitung detik. Dan bagaimana reaksinya? Secara tegas dikatakan ia tidak pernah tawar hati. Karena itu dia memberikan alasan. Dia tidak pernah tawar hati menghadapi kenyataan sakit, terjadi penurunan, tetapi pada sisi yang lain dia punya alasan untuk mengatakan dia tidak tawar hati. Karena memang harus diakui, yang pertama terjadi penurunan secara fisik, tapi secara batinnya, rohani imannya justru dari hari ke sehari mengalami kualitas peningkatan yang luar biasa. Ya, jadi ini perlu kita renungkan. Kita boleh menjadi tua, kita boleh sakit kalau Tuhan berkenan karena kondisi fisik kita dan lain-lain, kesusahan lain. Tapi iman kita tidak boleh sakit. Dia harus semakin kokoh, semakin teguh, termasuk menghadapi kenyataan duka sebagaimana pada saat ini. Yang kedua, ia memiliki pengharapan yang besar. Pengharapan apa? Kepada pengharapan yang kekal. Kekal lawan dari yang fana.
dari keadaan yang fana, dia sudah meyakini kekekalan menjadi miliknya, dari sementara menjadi kekal selama-lamanya. Tidak berarti bahwa penderitaannya berhenti, sulitnya dihilangkan atau dijauhkan. Penderitaan tetap ada, kesulitan tetap ada, bahkan ancaman atau intimidasi tetap, bahkan semakin banyak dialami. Tetapi dia melihat ke depan. Itulah yang disebut dengan pengharapan kekal.
mati di dalam Tuhan dari sekarang ini. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dan penghiburan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta dan Ibu Seturut MPD, dan atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta segenap dengan Majelis GKI Maranatha Malompo. Bapak Ibu sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, kami dari keluarga akan menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu bersama-sama dengan kami di dalam kedukaan ini. Maka untuk itu kami akan menyampaikan ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Bapak Soleman Thomas Soyan MSI. Untuk itu disilakan. Terima kasih membawa acara. Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para pelayan firman Tuhan yang hadir dari berbagai denominasi gereja yang ada. Yang saya hormati Bapak-bapak perwakilan dari Kodim 1705, Koramil Nabire, dan memberikan penghiburan kepada kami. Mewakili keluarga, izinkan saya menyampaikan ungkapan hati dari istri, anak mantu, cucu dan saudara-saudara dari almarhum sehubungan dengan duka yang kami alami hari ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta bersama Majelis Jemaat GKI Maranatha Malompo yang telah memberikan pelayanan sejak orang tua saudara kami mengalami musibah kecelakaan sampai pelayanan di rumah sakit, dan di rumah duka ini 2 malam berturut-turut, dan hari ini ibadah pemakaman. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada orang-orang baik yang mana ketika terjadi kecelakaan dengan inisiatif niat yang baik bisa membawa orang tua kami, saudara kami ke rumah sakit. Kepada pihak rumah sakit yang telah memberikan pelayanan medis yang terbaik, namun dapat daya, inilah perjalanan akhir dari orang tua kekasih kami. Komandan Kodim beserta anggota dan Ramil yang bersama-sama juga dengan rekan-rekan almarhum yang datang bergantian 2 malam ini, yang akan mengatur sebentar pemakaman secara militer. Keluarga dengan rendah hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya Allah sumber segala berkat dapat mengembalikan kebaikan Bapak Ibu sekalian terhadap kasih yang diberikan kepada kami keluarga. Dan selanjutnya
Saya juga mewakili istri, anak, cucu, anak mantu dan seluruh rumpun keluarga. Saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya jika mana ketika kakak kami, saudara kami masih hidup, ada hal-hal yang mungkin baik tutur kata, sikap maupun lain-lain yang dirasakan kurang-kurang dari almarhum. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sejak saya di 84 sama-sama di sini, beliau adalah sosok karakter yang keras, tegas, tetapi juga beliau adalah orang yang ikhlas menerima apa adanya di dalam hidup ini. Dan itu yang diterapkan bagi kami, adik-adiknya dan juga anaknya. Dan ketika di rumah sakit, ketika berkumandara darah, pakai PKT ada, kakak perempuan bilang, "Dek, kita ikhlas, karena ini Tuhan izinkan terjadi." Dan ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara saya yang lain dan ponakan. Ketika jenazah dibawa di sini diulang lagi, "Dek, kita harus sabar, karena ini semua Tuhan yang atur."
Gentile